Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi syari'atin syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang hadir pada subuh hari ini, para imam, para asatidz, mudah-mudahan semua pengurus-pengurus kita ini insyaallah diberikan Allah kesehatan, amin. Amin. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir juga pada subuh hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan dan keberkahan, amin. Allah terima amal ibadah puasanya, amin. InsyaAllah masuk surga semua, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita subuh hari ini mengambil bahasan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah tentang fadlus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan bersalawat kepada Nabi, wa tahdhiru man tarakaha, dan ancaman orang-orang yang meninggalkan salawat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelumnya kita kirim Al-Fatihah dulu untuk pengarang kitab. Mudah-mudahan kita dapat barokah ilmunya. Pengarang kitab ini bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Yang menulisnya bernama Habib Ali bin Hasan Baharun. Mudah-mudahan untuk keduanya Allah berikan barokah dan ilmunya manfaat untuk kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita keistimewaan salawat. Jadi Bapak Ibu, disebutkan dalam kitab ini, yang mengarang kitab ini masih hidup Bapak Ibu. Beliau lahir 1936. 1936. Berarti umurnya hari ini berapa itu, Pak? Belum sampai 90 ya. Dan beliau masih hidup, tinggalnya di Madinah. Udah tua, sepuh. Ulama, lahirnya di Jawa, kemudian merantau ke Yaman ketika usia 17 tahun, mencari ilmu, kemudian hari ini menetap di kota Madinah. Di Madinah dakwah beliau tidak terlalu boleh dibebaskan, karena beliau ini termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau termasuk yang membolehkan sholawat, beliau termasuk yang membolehkan amalan-amalan seperti amalan-amalan yang ada di bumi Melayu ini insyaallah. Dan beliau dilarang. Kalau ketemu dengan beliau ini Bapak Ibu umroh ke Madinah, Pak, mencari beliau ini harus diam-diam, Pak. Karena kalau ramai-ramai bisa jadi kita disangka komplotan. Nah, jadi seperti itu. Apa kata beliau Ustaz? Dia tuliskan di sini Bapak Ibu, ittafaqal ulama. Ulama sepakat, kata dia. Ala anna jami'al a'mali, bahwasanya amal kita ini, kita punya amal ini, minha al-maqbul wal mardud, ada yang diterima Allah, ada yang ditolak, Pak. Jadi kata dia, ulama sepakat tentang amal kita ini, ada yang ditolak, ada yang diterima. Mana amal yang ditolak Allah itu, Ustaz? Umpama rukun wudhu kita yang 6 itu kita kurangi 2, maka batal wudhunya. Kalau batal wudhu, batal kalau batal sholat tidak diterima. Nah, begitu kata para ulama. Karena arti sah itu dalam bahasan fikih, sah itu artinya Bapak Ibu sesuatu yang berkumpul rukun dan syarat. Itu sah ibadah, Pak. Kumpul rukunnya, kumpul syaratnya, sah ibadah. Maka insya Allah kalau sah ibadah secara fikih, insya Allah diterima. Nah, beliau katakan ada amal yang ditolak, ada amal yang diterima.
illa salata 'alan nabi, kecuali salawat. Fa innaha maqtu'un biqabuliha, salawat itu pasti diterimanya. Alasannya apa Ustaz? Alasannya ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, begitulah cara Allah memuliakan kekasihnya Bapak Ibu. Begitulah cara Allah memuliakan kekasih. Sekarang saya tanya bapak-bapak dulu, Pak. Bapak sayang enggak sama istri, Pak? Tak ada yang jawab. Lain apa-apa nih, Bu? Bukan begitu, Ustaz. Kami malu, Ustaz, depan umum. Kalau di rumah, tak main, Ustaz. Kami nyuci piring, Ustaz. Saya ulang sekali lagi, Pak. Bapak sayang sama ibu, Pak? Wah. Kalau sayang dengan istri kita Bapak Ibu. Kalau istri minta dan kita pas saat itu sedang berada rezekinya, kira-kira kita kasih enggak Pak kemauan istri? Oh, kasih kata Pak Awak. Nah, alhamdulillah, makasih Ustaz telah mewakilkan hati kami, Ibu ya. Nah, kalau kita dengan orang yang kita sayang, kita kasih apapun yang dia mau, maka Allah memuliakan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersolawat kepada Nabi tidak ada penolakan. Gitu Pak. Makanya kita lihat dalam Al-Quran Al-Ahzab itu, ketika Allah perintahkan orang sholat Bapak Ibu, Allah tidak sebutkan saya ikut sholat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan kalianlah salat, tunaikan kalian zakat. Allah tidak sebut saya ikut salat, saya ikut zakat. Tapi ketika berbicara tentang salawat, apa Allah katakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Betul lah Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya sholawat. Maka kalau ada orang yang pelit dan tak mau sholawat Bapak Ibu, lebih hebat dia ketimbang Allah dan malaikat. Betul lah Bapak Ibu? Nah. Jadi Bapak Ibu, amalan sholawat ini Masya Allah luar biasa. Saya kenapa senang menyampaikan materi ini Bapak Ibu? Karena sejak 2015 saya rutin. Dan kami punya majelis sholawat. Saya punya guru sholawat itu dari Jawa Barat. Satu dari Cirebon, satu dari Cianjur. Mereka yang membawa ke Pekanbaru ini, lalu saya belajar. Kalau versinya orang-orang dari Jawa itu ada namanya kitab Ad-Diba. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Macam-macam versinya. Kalau versinya orang kita ini ada Pak, orang Melayu ini ada versinya. Apa itu Ustaz? Abtadi'ul imla bismillatil aniyah. Mana suaranya? Allah, biasa begitu Pak ya. Di tempat kita orang nikah, orang sunatan dibacakan itu. Makanya barokah. Al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Maksud itu pancing Ibu. Tempat kita begitu versinya. Tolal badru. Kalau orang nikah, orang berangkat haji, orang pulang haji. Betul enggak Pak? Ya. Ini versi kita orang Sumatera. Di Jawa beda Pak, tak begitu versinya. Nah itulah indahnya orang Melayu ini. Memang Melayu itu ada mendayu-dayunya sedikit. Nah, versinya begitu. Tapi pada intinya yang dibaca adalah sholawat dan kasidah-kasidah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan pentingnya bersolawat ini sampai kata Nabi, man nasyas salata alayya, orang yang lupa solawat kepada saya,
maka dia akhta'a tariqal jannah, besok dia pun salah jalan masuk ke dalam surga. Sudah di surga Bapak Ibu, tapi dia lupa mana jalannya agak ke surga. Kenapa Ustaz? Orang yang lupa sholawat kepada Nabi. Apalagi orang yang tak pernah sholawat kepada Nabi. Besok akan datang masa di padang mahsyar Bapak Ibu, kita akan minta pertolongan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bilang begini, nafsi, nafsi, urus dirimu, urus dirimu. Datang kepada Nabi yang lain, nafsi, nafsi, urus diri engkau. Kata Nabi Musa, nah kalian minta syafaat kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia yang bisa membuka keran syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah itu sangat cinta betul dengan kita Bapak Ibu. Lihat kalau kita baca sejarah Pak, ketika Nabi di Taif itu, Bapak Ibu, kakinya kan berdarah. Kata malaikat penjaga gunung, kalau menetes darah itu Muhammad, ini kuratakan orang Quraisy itu Muhammad dengan tanah. Jadi tanah habis. Apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Ditampungnya darah itu Pak, supaya jangan menetes ke bumi. Insyaallah. Coba awak itu yang darah, kaki awak berdarah. Nah, kalau kata malaikat, sempat menetes darah itu, Syahroni, bilangkan ke saya, maka kuratakan orang Quraisy dengan tanah. Kira-kira apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Gas, nah. Turunkan ya Allah, turunkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Tapi Rasulullah tidak. Begitulah sayangnya Nabi dengan kita. Sampai Pak, Nabi Adam itu cemburu dengan kita umat Nabi Muhammad. 1 dari 4 yang dicemburukannya adalah, apa kata Imam Syekh Nawawi Umar Al-Bantani dalam kitab Nasrul Ibad. Nabi Adam itu Bapak Ibu cemburu dengan kita sebab dia tobat 400 tahun. Baru diterima Allah, dan itu pun diterimanya di Jabal Rahmah di Makkah Pak. Dan bininya dipisahkan dengan dia dibuat di India, istrinya dibuat di Saudi Arabia, hanya karena satu kesalahan makan buah khuldi. 400 tahun tobat saya baru diterima Allah. Saya cemburu dengan umat Nabi Muhammad ini, kata dia. Kenapa? Karena dimanapun mereka bertobat, asal benar-benar ingat ampunan Allah, saat itu Allah ampuni segala dosa-dosanya. Saya tanya Bapak Ibu, pernah enggak kita minta jadi umat Nabi Muhammad? Ibu-ibu pernah minta, ya Allah ketika lahir jadikan saya umat Nabi Muhammad? Pernah? Tidak kita meminta jadi umat Nabi Muhammad Pak, tapi kita sudah otomatis jadi umat Nabi Muhammad. Ini keuntungan untuk kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sampai saya Bapak Ibu yang Allah muliakan, cara mendidik anak itu, saya punya rumah tahfiz di rumah itu, di Rimbo Panjang. Saya ajarkan anak-anak mengaji itu, sebelum mengaji mulai dengan sholawat, setelah mengaji sebelum pulang saya ajarkan dengan sholawat, supaya terdoktrin kepada mereka itu lagu-lagu yang sehat, nasihat-nasihat, kasidah-kasidah, kemudian sholawat-sholawat yang kalau dibaca mendapatkan pahala yang luar biasa. Kan orang-orang dulu itu kan Masya Allah Bapak Ibu, nenek-nenek dulu itu Bapak Ibu kalau menidurkan anak dia dengan sholawat Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, dibaca dia. Wa alihi, gitu dia. Dibaca dengan sholawat. Orang sekarang lain lagunya. Sikok bagi duo, sikok bagi duo. Entah apa artinya Pak, enggak tahu kita. Ada lagu bara bere, la ilaha illallah. Ya, orang dulu enak Pak menidurkan anak itu dengan nasihat-nasihat. Makanya orang berakhlak ketika mengajarkan supaya anak jangan sombong. Ada syair Profesor Haji Ahmad Baki yang menciptakan grup Nasi El Soraya itu. Apa kata dia? Mengajarkan supaya anak jangan sombong. Di syairkannya, bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000. Agak lambat sinyalnya ibu-ibu. Betul enggak Bapak Ibu? Ada enggak lagu itu nasihatnya? Ada Pak. Orang-orang dulu begitu Pak. Sehingga memang orang-orang dulu itu, karena memang ketika saat menidurkan anak, menurut penelitian Bapak Ibu, antara alfa
ada namanya alam bawah sadar. Ketika kita memberikan masukan nasihat-nasihat ke mereka saat sedang akan tidur, itu cepat sekali masuknya Bapak Ibu. Makanya ada anak namanya Musala Ode dari Pangkal Pinang, 2014 saat itu dia hafal Quran 30 juz, usianya 5 tahun. Ketika saat itu menterinya masih Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan saat itu, ditanya apa rahasianya, kenapa anak Anda bisa hafal Quran masih usia 5 tahun? Apa kata ibunya? Ternyata setiap hari ketika masih dalam kandungan didengarkan murattal Al-Quran. Lengket Pak ke kepalanya. Nah, makanya Bapak Allah muliakan, setelah ditanya, setelah lahir pun sudah terbiasa dia. Diajarkan alif batanya, huruf hijaiyahnya, dan mudah menghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak kecil itu pun kalau diperdengarkan kepada mereka yang baik-baik Pak, nasihat yang bagus-bagus, maka insya Allah akan masuk ke dalam kepalanya. Tapi kalau yang didengarkan yang aneh-aneh, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya punya tetangga itu kalau pagi, bukan menggosip ya, saya tahadus saja supaya jadi pelajaran pula kepada yang lain. Kenapa Ustaz? Setiap pagi Bapak Ibu yang diputarnya adalah lagu-lagu entah apa-apa ya artinya. Sehingga dia punya anak, kalau main ke rumah saya Pak, itu anaknya lagunya itu. Heran saya dengarnya. Tahu Bapak Ibu lagunya apa? Ikan dalam kolam. Masih 5 tahun anak itu Pak. Apa kata dia? Jangan dulu, janganlah diganggu. Lain lagunya. Kenapa Ustaz? Karena itu yang didengarkan oleh ibunya. Nah, yang kasihannya Bapak Ibu, betul kata Nabi itu, 4 dari tanda kebahagiaan hidup itu adalah bahwa kita punya tetangga, yang tetangga itu menenteramkan kita. Bayangkan Pak, kalau kita sholat duha, tetangga bunyikan musik keras-keras. Pas sholat duha nih Bapak Ibu, lagunya lagu Takicuah di Nantarang. Kita pas sholat duha Pak, coba Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili apa saladina ya kan doang kita astagfirullah payah kita khusyuk Pak, betul enggak? Apalagi iman orang akhir zaman nih Pak, khusyuk yang payah. Makanya sampai Imam Ghazali pesan sama kita, kalau kalian payah khusyuk dalam sholat minimal pada 3 titik ini, maka kalian dianggap khusyuk dalam sholat kalian. Mau tahu enggak Bapak Ibu? Kita kan payah khusyuk nih, betul enggak? Imam Ghazali itu Pak, dia tahu nanti umat akhir zaman ini payah dia khusyuk, karena dunia ini amat berat, memang sulit sekali tantangannya. Maka kata dia, 3 tempat ini kalau kalian khusyuk, maka kalian dianggap khusyuk. Begitu disebutkan dalam kitab yang sama yang saya baca ini. Pertama, ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiyah, maka saat itu ingatlah Allah Bapak Ibu. Kemudian kalimat yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat yang ketiga pada saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2 untuk Allah, 1 untuk Rasulullah. Kalau kita bisa khusyuk pada 3 tempat ini, pertama inni wajjahtu, yang kedua iyyaka na'budu, yang ketiga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, disebutkan dalam kitab ini, maka kalian sudah dianggap khusyuk dalam salat. Karena untuk khusyuk keseluruhan itu Bapak Ibu, makanya kata para ulama, kalau belum bisa khusyuk bagaimana? Maka saat pikiran kita akan lari Bapak Ibu, tarik lagi dia. Saat pikiran kita akan kemana-mana, tarik lagi dia. Harus begitu. Karena kalau kita biarkan pikiran melayang-layang. Apalagi saat kalau imam sholat terlalu lama, itu mulai melayang-layang. Bukan sholatnya, pas ruku. Pas rukuk kan kita baca berapa kali Bapak Ibu? Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal. Ada kadang imam ini lama betul Pak. Udah kita ulang. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Lama betul. Kita nunggu. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan? Apalagi pas sujud atau pas tahiyat terakhir itu, belum salam-salam. Ada yang sampai ngulang 3 kali, apalagi yang model bacaan cepat Pak. At-tahiyatul barakatuh salatu fil alamin innaka hamidum majid. Salam juga imam nih. At-tahiyatul barakatuh salatu sampai 3 kali, belum salam juga. Makanya Bapak Ibu,
Memang kata para ulama, ruku dan sujud yang lama itu sebenarnya kalau sholat sendiri Pak, sholat sunnah, bukan sholat berjamaah. Apa dalilnya Ustaz? Kalau adalah nenek yang umur 70 Pak di belakang, lama betul ruku. Apa tak encok pinggangnya Pak? Ya Allah, lama betul imam ni kata dia. Itulah maka Bapak Allah muliakan, memang imam ni harus ditunjuk mengerti kondisi rakyatnya. Betul? Betul? Kuat betul-betulnya Pak. Harus paham dia kondisi rakyatnya. Makanya Nabi itu cerdas. Sholat subuh sunnah ayatnya karena 2 rakaat. Sholat maghrib ayatnya ringkas Pak, karena waktunya Lihat Islam mengatur semuanya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sholat isya standar. Ada juga sholat subuh Bapak Ibu, kalau di rumah dia bahasanya kulhu aja 2 kali. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad, ya, qul Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada yang parah lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Sah Ustaz, sah Pak. Cuman itu kan pelit betul Pak. Kami dulu pernah menemui itu di pesantren Pak. Kalau di pesantren itu kan santri. Jadi habis Al-Fatihah waladhdallin itu, dia tak baca yang lain. Yasin. Allahu akbar. Demi Allah. Nanti lagi Nun. Allahu akbar. Dicarinya ujung-ujung aja Pak. Hamim. Allahu akbar. Kalau dibuat begitu Ustaz, di sini sholat tarawih, saya yakin masjid ini yang sudah ramai ini akan lebih ramai lagi. Kenapa Ustaz? Di sana enak sholat. Kenapa? Karena imamnya yang dibaca adalah Fawatihus Suwar, hanya pembuka-pembuka saja, hanya ayat-ayat ini saja, ayat ringkas pendek saja. Wah, ramai Pak. Apalagi anak-anak muda itu Pak. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, balik ke materi kita, bahwa hari ini saya ingin sampaikan, kenapa Ustaz bawa tentang sholawat. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sholawat ini luar biasa. Jangankan membacanya, orang yang mendengarnya pun senang. Betul enggak Bapak Ibu? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang hati Bapak Ibu? Tuh, selawat. Coba lagu di Takicuah di Nantarang tadi. Belum tentu. Tapi Ustaz, saya suka mendengarkan lagu Ustaz. Boleh Pak. Saya tidak mengharamkan pula masalah itu. Karena itu kembali ke kita masing-masing. Karena kata Ustaz Abdul Somad, berdasarkan penelitian para ulama, bahwa musik itu sama seperti dakwah juga, sama seperti bercerita juga Pak. Kalau musik itu mengajak pada yang baik Pak, bagus. Cuman kalau Takicuah di Nantarang itu wallahu alam bisawab Pak. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu Ustaz, apakah bentuk-bentuk sirat sholawat yang bisa kami amalkan Ustaz? Nah, kan sholawat ini sudah jelas Ustaz bahwa luar biasa. Bahkan Bapak Ibu kata ulama nih, sholawat kalau ibu sambil masak tetap diterima Allah sholawat kita. Sambil masak ibu. Salatullah, salamullah, tering ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Salah Pak. Di sini disebutkan wala ila hudur, bahkan hati kita tidak hadir pun Pak. Begitu cara ulama motivasinya. Hati tidak hadir pun tetap bermakna. Wabil hudur akmal, tapi kalau hatinya hadir lebih sempurna. Nah, itu ulama tuh luar biasa, ulama-ulama aswaja ini dia buat perumpamaan dulu. Tidak hadir tidak apa-apa, tapi kalau hadir lebih paten. Nah, kemudian Bapak Ibu, walayu bitulu harriya, bahkan Bapak Ibu sholawat supaya dilihat orang Pak, tidak batal karena riya. Apa dalilnya Ustaz? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara Allah memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sigot-sigot sholawatnya Ustaz? Ada tidak sigot sholawat yang perlu kami amalkan? Yang paling ringkas bacaannya itu Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Ada juga namanya sholawat Jibril, Bapak Ibu. Sholawat Jibril ini juga Masya Allah luar biasa. Kata ulama, siapa yang mengamalkan ini, ya, saya punya guru, siapa yang mengamalkan ini, kalau ingin Allah bukakan hijab lah dari dirinya agar dia lebih rajin ibadah, maka baca sholawat itu, kata guru saya, 7.000 kali, Pak. Sebelum sekali duduk habis tahajud baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan itu, melihat orang-orang Sulu itu, amalan orang-orang Sulu itu tidak lain diantaranya istighfar, zikir, sholawat. Istighfar, zikir, salawat. Orang-orang Sulu itu yang mendiamkan diri ada 40 hari, ada yang 10 hari, Pak. Ingin mengasingkan diri. Kalau bahasa nabinya dulu mungkin khalwat, berdiam diri di gua. Jadi orang-orang sekarang melakukan namanya ada torekoh. Torekoh itu seperti Naksabandi untuk Sumatera Utara ini sampai Riau, dari Rokan Hulu. Mereka biasa ada mengambil 10 hari, Pak. Ada yang mengambil 40 hari, macam-macam. Tujuannya apa, Ustaz? Tidak ada yang lain daripada selain hanya ingin melatih hati agar lebih khusyuk mengingat Allah. Di antara amalannya adalah sholawat. Tapi orang-orang sekarang dirubah, tidak begitu iramanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi. Dibuat irama, Pak. Apakah irama itu sembarang irama? Tidak. Dalam ilmu ini ada namanya ilmu arut. Ada namanya ilmu arut, Bapak Ibu. Ilmu arut itu tentang syair-syair. Kemudian ada namanya ilmu bahar. Ilmu bahar itu ilmu tentang irama-irama sholawat. Satu sholawat bisa beberapa irama. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah. Ada berapa irama itu, Pak? Nah, itu namanya ilmu bahar. Diatur dalam ulama dalam ilmu-ilmu syair. Dibuat. Memang ada, Bapak Ibu. Bukan sembarangan. Makanya lagu-lagu dulu itu pakai irama semua, Pak. Irama-irama Quran. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu kan irama Al-Quran, Pak. Bukan sembarangan ulama-ulama dulu buat irama itu. Bukan kayak lagu sekarang, asal saja iramanya, Pak. Makanya setahun 2 tahun hilang. Itu irama itu enggak hilang-hilang sampai hari ini. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada aman di dunia, itulah jadi pembina. Itu pakai irama semua. Jadi Bapak yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan bahwa ulama-ulama kita dulu, Masya Allah luar biasa, Allah berikan mereka, Allah bukakan hijabnya, Allah berikan hikmah untuk bisa memahamkan kepada manusia ini, kepada umat ini. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan kajian kita pada subuh hari ini, pentingnya sholawat kepada Rasulullah. Saya belum sampaikan wa tahdziru man tarakaha, ancaman orang-orang yang meninggalkan sholawat, karena waktu kita terbatas juga pada subuh hari ini. Di Darul Aman ini yang enak ceramah subuh, Pak, cuman 30 menit. Kalau di tempat lain, Pak, puasa-puasa begini kita ceramah sampai nanti suruk bunyi tambah 10 menit lagi, Pak. Itu kita habis habis ceramah macam rasa-rasa nak minum kopi. Tapi tidak ada kopinya, Pak. Bapak Ibu Allah muliakan, bahwa sekali lagi sholawat itu tidak ada penolakan, begitu kata ulama. Ada amal ditolak, ada amal diterima, tidak dengan salawat. Dia tetap diterima Allah seperti apapun. Bahkan hati kita tidak hadir, sampai kata ulama, tetap diterima salawat kita. Jadi Bapak Ibu banyak-banyak salawat, silahkan di mobil, di jalan, ya, anak-anak kita dengarkan, ajarkan mereka dengan salawat. Karena memang untuk menandingi musik-musik akhir zaman ini, diantaranya adalah sholawat, Bapak Ibu, agar anak kita tidak terlalu terkontaminasi dengan lagu-lagu yang kurang bermakna dalam hidup mereka. Karena itu akan jadi nasihat untuk mereka. Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar.
Karena sekali lagi Bapak Ibu, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.